PT itu adalah perseroan terbatas yang terdiri dari orang-orang. Tidak mungkin PT melaporkan dirinya sendiri gitu loh. Yang melaporkan dalam dugaan tindak pidana, termasuk gugatan, itu adalah orangnya. Di dalam PT itu ada BOD dan BOC, Board of Director dan Board of Commissioner. Yang berhak melaporkan adalah orang-orang yang ada di sana gitu loh. Tidak mungkin PT, misalnya kita ada masalah dengan katakanlah PT Telekomunikasi. PT Telekomunikasinya melaporkan kita kan tidak. PT Telkom diwakili oleh direksi atau komisaris yang melaporkan. Jadi tidak bisa. PT itu nouns gitu, kata benda. Masa benda melaporkan orang gitu loh. Jadi yang berhak melaporkan itu sudah tepat adalah orang yang ada di dalam susunan organisasi PT tersebut. Tidak mungkin PT yang melaporkan. Jadi itulah harus jangan dibolak-balik gitu loh. Karena kalau misalnya orang boleh melaporkan, kalau badan kan nggak mungkin melaporkan. Lembaga apa misalnya melaporkan sebuah tindak pidana? Kementerian. Kementerian kan ada menteri, ada eselon, dan lain-lain. Itu yang melaporkan. Presiden nggak mungkin presidennya, tapi disitulah yang ada di dalam kepresidenannya, lembaga-lembaga presidennya yang melaporkan gitu. Nah, balik lagi ke sini, tidak mungkin PT melaporkan. Harus yang melaporkan adalah sudah tepat BOD and or dan atau BOC, Board of Director dan atau Board of Commissioner di situ. Ini sudah tepat sebenarnya orang yang melaporkan tersebut gitu loh. Tinggal silakan dibantah di persidangan. Tapi yang jadi fokus itu adalah sebenarnya mencari korban. Nah, korban di sini adalah PT. Itu gimana sebenarnya? Bukan individual gitu. Itu kalau untuk argumentasi seperti itu gimana tuh secara Semua hukumnya? orang boleh berargumentasi, tapi semestinya carilah argumentasi yang berdasarkan hukum gitu loh. Kerugian misalnya adalah PT-nya yang rugi. Betul, tapi di PT itu kan ada orang-orang, pemiliknya, komisarisnya gitu loh. Dialah yang berhak merasakan kerugian dan berhak melaporkan kalau ada dugaan tindak pidana. Jadi sudah tepat sebenarnya di persidangan ini gitu loh. Yang melaporkan adalah person yang ada dalam PT tersebut. Meskipun PT-nya yang dirugikan, tapi PT itu kan terdiri dari orang-orang. Nah, orang-orang yang dirugikan kan yang melaporkan. Tidak bisa badan hukum melaporkan seseorang. Orang dengan orang. Begitu alur hukumnya. Hmm. Oke. Lalu untuk bukti yang disodorkan oleh RG itu kan saat ini juga percakapannya gitu. Om mendengarnya udah dengar kan ya Om ya? Dari beberapa media sudah ada sebenarnya. Polisi dalam hal ini penyidik, jaksa dalam hal ini penuntut, tidak mungkin serta-merta menentukan seseorang jadi tersangka dan terdakwa kalau tidak ada alat bukti yang kuat. Kalau ada alat bukti yang kuat, dia baru berani mentersangkakan seseorang. Kita negara hukum kok restat gitu lah. Kalau memang ternyata dia salah, kan bisa dilaporkan ke komisi etiknya. Di kepolisian ada propam loh. Di kejaksaan ada namanya komjak loh, komisi kejaksaan. Kalau memang ada dugaan etika yang dilanggar, dugaan perintangan persidangan, perintangan penyidikan, ada hal yang diduga ketidakadilan misalnya, laporkan saja ke lembaga etik gitu. Tapi faktanya kan belum dilaporkan gitu. Tapi apakah Om melihat di situ sebenarnya itu dari percakapannya itu adalah perjanjian bisnis Om? Perjanjian itu majority dan selayaknya hukum perikatan adalah tertulis. Jarang ada hukum perikatan yang verbal. Semuanya adalah tertulis, ada klausulanya, ada lokusnya, ada para pihaknya, ada hak dan kewajibannya, ada maksud dan tujuannya, ada jangka waktunya, ada addendum kalau tidak achieve bagaimana, kemudian ada pembayarannya, baru tanda tangan para pihak. Nah, itu sahnya sebuah perjanjian. Kalau cuma katanya, itu auditu, testimoni di auditu, artinya katanya gitu. Nah, alat bukti yang
suara, voice note, dan lain-lain. Itu kan alat bukti persesuaian saja, persesuaian dengan faktanya gitu loh. Tapi tidak dijadikan sebuah alat bukti hukum perikatan. Hukum perikatan sejatinya harus written dan ditandatangani para pihak. Itu baru sah. Jadi itu bukan one prestasi Om ya. Sejatinya lagi, kalau menurut kami sebagai praktisi hukum, fokus saja bagaimana agar terdakwa yang sedang sidang dan ada di rutan Pondok Bambu itu segera bebas. Di awal kenapa tidak dilakukan pra-peradilan? Kalau dilakukan pra-peradilan, at least ada kepuasan batin gitu lah. Bahwa tindak pidana itu tidak sah, misalkan bebas langsung saat itu juga. Pertanyaannya kenapa tidak dilakukan pra-peradilan? Padahal itu hak dari seorang tersangka. Kemudian ada dugaan misalnya tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik. Kenapa tidak dilaporkan ke Propam? Kemudian ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Kenapa tidak dilaporkan ke Komjak? Itu pun big question juga gitu. Nah, sekarang fokus di persidangan bagaimana caranya supaya putusan selanjutnya yang akan dibacakan oleh majelis hakim yang 3 orang tersebut yang menangani perkara Akuo itu mengapprove Lewat eksepsi. eksepsi tersebut sehingga bisa Udah, bebas. Fokus di situ dulu. udah. Namun kalau memang sudah kemudian tidak di-approve sama majelis hakim, fokus di pokok perkara. Hadirkan saksi-saksi yang betul-betul qualified, betul-betul kuat, sehingga terdakwa bisa bebas, bisa lepas. Karena kami, Firman Chandra Law Firm, pernah menghandle kasus tindak pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tuntutannya tinggi. Pada saat kami bikin pledoi, majelis hakim mengatakan bebas demi hukum. Jadi meskipun jadi terdakwa, kalau majelis hakim mengatakan bebas, ya bebas gitu. Makanya sekarang fokus bagaimana caranya membuat sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah seperti tesis dan disertasi nanti pada saat pledoi ada analisis yuridis, fakta persidangan, ada petitum sehingga majelis hakim melihat pledoi dari kuasa hukum lebih hebat dibanding tuntutan. Nah, fokus di situ kalau menurut saya. Dibanding melebar kemana-mana. Om, untuk Yakin. rekaman tersebut apakah itu termasuk intersepsi Om? Yang berhak melakukan penyadapan dan lain-lain itu penyidik sebenarnya. Penegak hukum. Penegak hukum. Nah, Kalau penegak hukum mengatakan bahwa itu sah, ya itu sah. Tapi kalau misalnya enggak, ya berarti tidak juga karena untuk merekam seseorang itu harus izin dulu. Kita orang sipil tidak bisa merekam begitu saja. Karena alat rekaman sipil tanpa ada sebuah keterangan atau surat perintah dari penyidik atau dari jaksa atau dari hakim itu tidak kuat juga. media boleh Om? Media kalau merekam itu kan berarti pertama melanggar HAM, kedua bisa kena pasal juga. Oh, kena juga ya. Nggak terlindungi kebebasan Nggak pers. terlindungi karena kita punya undang-undangnya tadi intercept dan lain-lain itu nggak boleh gitu kecuali aparat penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, kepolisian itu boleh. Kalau sipil nggak boleh Oh. merekam itu karena itu pelanggaran tindak pidana yang berat. Lalu Om, berarti di sini kan dari bukti barang bukti yang disodorkan RG itu merupakan rekaman itu aja udah cacat ya Om ya? Apa gimana Om? Kalau barang bukti rekaman kan pasti nanti akan diuji, ada forensik, persesuaian alat bukti. Misalnya rekaman digabungkan dengan bukti transfer, kan berarti kan pas dong. Buktinya kuat, adanya dugaan pemerasan dan pengancaman lewat undang-undang ITE-nya masuk gitu. Maksud saya gini, ini sudah terjadi. Fokus saja gimana caranya terdakwa yang ada di dalam rutan
Pondok Bambu, itu bisa segera bebas gitu lah. Fokus di situ kalau menurut saya. Kuatkan alat bukti, kuatkan adu argumentasi, buat sebuah karya ilmiah, tulisan yang komprehensif dalam bentuk pledoi nanti gitu lah. Supaya hakim itu terpesona dengan pledoi tersebut karena memang semuanya berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan analisis yuridis, berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan, sehingga hakim akan memutusnya bebas nanti. Jadi jangan khawatir, terdakwa itu tidak selalu bersalah. Banyak kasus terdakwa pun di beberapa kasus yang kami tangani itu bebas demi hukum. Jadi kuatkan saja alat buktinya gitu loh. Bawa saksi ahli, jangan satu. Berarti ada saksi ahli yang kita sebut eh, teknologi ITE, saksi ahli terkait dengan apa namanya bahasa misalnya dan lain-lain. Masukin di situ. Jangan hanya satu saksi ahli, kalau bisa 3 atau 4 sehingga menguatkan gitu loh dalam pembuatan pledoi, dalam pembuatan nota pembelaan, itu akhirnya lebih unggul dibanding jaksa penuntut umum. Sekarang gimana caranya membuat hakim itu terpesona dengan alat bukti yang dihadirkan oleh kuasa hukum, termasuk tadi saksi ahli tadi. Kalau bisa jangan satu, lebih dari satu, selain ahli hukum pidana, ahli ITE, dan ahli bahasa, misal masukin semuanya saja. Sehingga bisa membuat hakim melihat runut, oh memang tidak ada unsur tindak pidana yang dituntut atau didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Kuatkan di situ, nggak usah melebar-lebar kemana-mana gitu. Tapi kan jaksa JPU kan udah merubah pasal 368 menjadi 369 yang tadinya pemerasan akhirnya jadi 369 pencemaran nama baik. Sepanjang belum menjadi dakwaan, itu sah-sah saja perubahan pasal tersebut. Karena kalau sudah menjadi dakwaan, itu ngelok, itu ngunci. Itu dakwaannya. Itu ngunci, artinya apa? Kalau sebelum dakwaan, itu boleh dirubah pasal itu oleh jaksa penuntut umum dan Itu penyidik. dakwaannya. Kemudian dirubah, katakanlah. Kalau sudah dirubah, sepanjang memang ancaman hukumannya tetap di atas 5 tahun, terdakwa masih di dalam. Artinya jaksa punya hak prerogatif untuk merubah pasal-pasalnya. Tapi kalau sudah dibacakan dakwaannya nggak boleh dirubah lagi. Karena itu untuk mengunci majelis hakim. Tidak mungkin ditambahkan misal pasal pencurian, pasal korupsi, nggak boleh. Karena kalau sudah dibacakan dakwaan, itu sudah mutlak fokus pada kasus yang ada di dakwaan tersebut. Jaksa nggak boleh merubah pasal lagi karena sudah masuk ke hukum acara persidangan pidana. Jadi tidak boleh ditambahkan lagi. Jadi itu adalah pasal final dakwaan tadi. Tinggal nanti apakah terbukti pasalnya, baik dakwaan primer dan atau dakwaan subsidiar. Nanti akan dibuktikan dalam persidangan. Makanya sekarang fokus saja bagaimana menghadirkan alat bukti yang sangat komprehensif dan menguatkan terdakwa sehingga terdakwa bisa bebas. Masih bisa bebas kok gitu loh. Karena putusan majelis hakim kan putusan yang memang berdasarkan fakta persidangan gitu loh. Jadi kuatkan saja alat buktinya pada saat persidangan sehingga alat bukti ini bisa mengalahkan alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum alat buktinya dari penyidik, dari polisi. Jadi sekarang kuasa hukum tugasnya gimana caranya mematahkan argumentasi, dakwaan, dan tuntutan dari jaksa penuntut umum sehingga terdakwa bisa bebas, fokus di situ. Tapi bisa om ya, maksudnya merubah pasal itu bukannya harus ada pelaporan dulu om? Dakwaan itu boleh merubah pasal sebelum dibacakan. Hmm. Walaupun tanpa pelaporan gitu. Walaupun artinya dia akan mengkorelasikan dengan alat bukti lainnya. Tidak mungkin jaksa membuat dakwaan itu asal. Pasti dia sudah ada
tim, karena di sana kan ada direktur rentut, direktur untuk bikin dakwaan di kejaksaan tersebut. Artinya apa? JPU sudah komunikasi nih, bahkan mungkin bisa jadi dengan Kasipidum atau Kasipidsus atau Adpisus atau Adpidum, kita nggak tahu juga dia komunikasi sama siapa. Nah, Tidak mungkin salah membuat dakwaan. nah kan kan yang diubah kan pemerasan, terus menjadi pencemaran nama baik. Pemerasannya itu diubah kan, kalau sebenarnya kalau kita dengar-dengar itu secara awam ya. Saya yang tidak mengerti hukum gitu, kalau saya ngerasanya itu pemerasan gitu. Tapi Om sebagai pakar hukum itu mengartikan pemerasan itu seperti apa sih Om? Yang saya tahu sih bukan dirubah jadi pencemaran nama baik karena beda Tiga pasal. enam Ini sembilan. pengancaman. Jadi pasal yang tadinya pemerasan menjadi pasal pengancaman. Jungtonya Undang-Undang ITE dan jungtonya Undang-Undang TPPU masih tetap 20 tahun ancaman hukumannya. Oh gitu. Artinya makanya saya bilang tadi, fokus saja di persidangan, hadirkan alat bukti yang bisa mengalahkan alat bukti dari jaksa penuntut umum. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi nggak usah fokus dakwaan lagi, sekarang fokus gimana caranya menghadirkan alat bukti yang komprehensif, termasuk ahli. Jadi ahli kalau bisa jangan satu, ada ahli pidana, ada ahli ITE, ada ahli bahasa, mungkin ditambahkan ada ahli psikologi, atau ahli hukum tata negara, dan lain-lain. Silakan sebanyak-banyaknya. Jadi kuasa hukum berhak menghadirkan saksi ahli berapapun. Dan jaksa penuntut umum pun sama, berhak menghadirkan saksi ahli berapapun. Adu argumentasi, tukar tambah intelektual, itu bagus di dalam persidangan. Om, salah satu yang jadi perdebatan itu kan antara pemerasan dan perjanjian bisnis. Itu kalau pemerasan kan harusnya kan ada yang dirugikan kan Om ya. Tapi kalau di situ ternyata kita udah transfer gitu karena pemerasan itu, tapi ternyata di situ ada kayak negosiasi, itu dijadikan perjanjian bisnis. Itu kan beda tipis banget antara pemerasan yang harusnya ada kerugian, tapi ntar kalau kita udah transfer malah bisa disebut itu perjanjian bisnis. Itu sebenarnya gimana sih Om, pencerahan aja Om secara hukum? Pertama, hukum perikatan sesuai dengan KUH per kita, Bergelits Wetboek Voor Indonesia, itu yang buat orang Belanda tuh tahun 1820. Namanya Asas Hukum Perikatan. Harus sepakat sesuatu yang halal, satu tujuan, dan lain-lain. Kemudian dimaknai, ditafsirkan di Indonesia, itu dalam bentuk perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak. Nah, itu baru sahnya sebuah hukum perikatan, perjanjian. Baik perjanjian bisnis, perjanjian sewa menyewa apartemen, perjanjian pinjam meminjam, itu pasti ada tertulisnya dan ada pasal-pasalnya. Oke, Jarang jadi ada perjanjian lewat verbal saja, oke, karena oke. potensi penipuannya besar. Jadi kalau memang betul ada perjanjian, kenapa nggak diterjemahkan, ditranskripkan dalam bentuk perjanjian yang written, yang tertulis? Itu Oke, baru sah secara hukum. itu penegasan aja sebenarnya tadi pertanyaan terakhir Om. Siap. Terakhir Om, mungkin pesan-pesannya Om buat buat pengacaranya NM, buat Oke, NM gitu. kalau saya ngelihatnya, ini sudah masuk ke hukum acara persidangan. Pertama, jaksa penuntut umum tidak mungkin lalai, tidak mungkin culpa dalam membuat dakwaan. Pasti dakwaannya sangat komprehensif, didukung dengan alat bukti lainnya. Dan alat bukti itu dihadirkan oleh penyidik, karena jaksa penuntut umum bukan penyidik, pasti dari penyidik. Nah, sekarang kuasa hukum bagaimana caranya bisa mengalahkan alat bukti dari jaksa penuntut umum tersebut. Makanya kuatkan dari sisi alat bukti, kuatkan dari saksi fakta, kuatkan dari saksi ahli, sehingga hakim akan melihat bahwa karya ilmiah yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam bentuk retut itu kalah oleh karya ilmiah yang dibuat oleh kuasa hukum dalam bentuk pledoi. Jadi fokus saja di situ, nggak usah melebar kemana-mana, karena bagaimanapun
terdakwa itu pengen segera bebas gitu loh. Jangan dibebankan dengan perkara-perkara lainnya, termasuk perkara ganti rugi, wan prestasi, ataupun perbuatan melawan hukum. Semestinya itu nanti saja. Karena kalau perbuatan melawan hukum kan sederhana atau wan prestasi. Misalnya dalam sehari terdakwa menghasilkan sekian rupiah. Nah, dia ada di dalam itu berapa hari, tinggal dikali saja itu sebenarnya. Karena tidak mungkin hakim akan mengapprove gugatan wan prestasi yang asal tanpa ada sebuah alat bukti gitu. Nah, alat bukti itu penting. Hmm. Makanya sekarang bertempurlah secara akademis karena kalian adalah para akademis dan itu masuk tukar tambah intelektual. Kuatkan masing-masing alat buktinya agar hakim terpesona dengan pledoi yang dibuat oleh kuasa hukum dan pledoi yang dibuat oleh terdakwa sehingga bisa membuat terdakwa bebas juga. Masih ada kesempatan di situ. Yakin usaha sampai. Siap. Kah selain dokter gitu bisa review skincare? Oke, Indonesia masih mengenal sebuah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu ada sebuah jenjang. Kalau di Fakultas Kedokteran, ada Fakultas Kedokteran jurusannya umum, ada gigi. Dari sana saja sudah berbeda. Jadi tidak mungkin orang yang memang dokter gigi berkomentar terkait dengan hal-hal yang sifatnya jantung. Spesialis jantung berkomentar terkait dengan gigi, nggak nyambung gitu. Yang berhak berkomentar sesuai dengan kepakarannya, karena pakar kita itu pasti dilihat. Anda pakar ilmu kesehatan, Anda kuliah di mana? Ijazahnya apa? Apakah masih umum atau sudah spesialis atau sudah doktor? Nah, itu baru pantas untuk memberikan sebuah nasihat dan mereview dan lain-lain. Termasuk orang yang ahli teknik sipil, dokter teknik sipil. Dia akan berkomentar terkait dengan bangunan, jalan, dan lain-lain. Dan itu pasti akan diakui kepakarannya karena memang sudah melewati tahapan pendidikan, jenjang pendidikan S1, S2, S3. Tiba-tiba ada orang yang bukan dokter, bukan ahli teknik, bukan insinyur, bukan ahli hukum, tiba-tiba berkomentar. Berkomentarnya dari perspektif apa? Tidak mungkin orang tuh generalis. Bisa semua tuh tidak ada. Dokter bisa ngomong masalah jalan, insinyur jalan, sipil, perencanaan, arsitek bisa ngomong masalah penyakit jantung. Itu nggak boleh secara etika. Etikabilitas itu adalah sebuah norma yang masih dianut oleh negara Indonesia juga. Jadi sejatinya kita berkomentar sesuai dengan kepakaran kita saja, supaya tidak kebablasan. Karena kalau sesuai kepakaran kita, itu di jalur yang tepat. Kalaupun kita melihat ada sebuah kemungkaran, ada hal-hal yang tidak tepat, sampaikan ke orang yang lebih mengerti. Kalau memang masalah kosmetik, skincare, ada BPOM, ada dokter. Biarkan mereka lah, itu topoksi mereka gitu. Karena kita nggak ngerti zat-zat yang ada dalam sebuah sabun, skincare, kita nggak ngerti gitu kan. Saya sendiri juga nggak ngerti karena saya ngertinya hukum. Dan saya kuliahnya pun kuliah hukum sampai doktor ilmu hukum S3. Jadi Tapi saya wajar untuk berbicara terkait hukum. Tapi kalau orang yang belum memiliki jejak rekam, S1-nya, S2-nya, S3-nya, itu bagaimana bisa berkomentar terkait sebuah kasus? Lebih baik orang teknik, engineer, insinyur sipil, fokus komentarnya di jalan dan jembatan. Arsitek fokus di bangunan, hukum fokus di hukum, kedokteran fokus di kedokteran, dan yang lainnya fokus, ahli tambang fokus di pertambangan. Tidak boleh cross, itu etika. juga
nggak bisa berlindung di balik undang-undang perlindungan konsumen? Undang-undang itu dibuat itu memang untuk perlindungan siapapun. Ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang hukum pidana, ada undang-undang konsumen dan lain-lain. Kalaupun memang dirugikan, kan ada tempat untuk mengadu. Kalau memang ada unsur tindak pidananya, kan ada LP gitu loh. Kenapa tidak melibatkan kepolisian bahwa ada dugaan? Nanti kepolisian akan memanggil BPOM tuh, betul nggak dugaan merusak, ada dugaan pidana lainnya, kan tupoksinya masing-masing. Kita orang sipil nggak bisa menjudge seseorang gitu loh. Fokus saja kepada masing-masing keahliannya supaya Indonesia lebih damai dan indah. Itu secara akademis.